Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan share gimana cara setting kamera DSLR dalam mode manual untuk pemula. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, boleh dibantu subscribe channel ini dan like videonya ya. Terima kasih. Baik, langsung kita mulai saja tutorialnya. Banyak orang bilang kalau fotografi itu seni melukis cahaya, dan saya setuju tentang itu. Karena setelah saya main-main sama kamera ini, saya tahu kalau semua fitur yang ada di dalam sebuah kamera itu intinya adalah mengatur cahaya yang masuk, mengatur cahaya yang akan ditangkap. Nah, ada banyak sekali fitur, dan yang akan kita bahas ini adalah fitur dasarnya. Ada 3 fitur dasar yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita nyalakan kamera. Di sini saya menggunakan kamera Nikon. Hanya saja 3 komponen yang akan kita bahas ini adalah komponen dasar fotografi. Jadi pasti ada di semua kamera DSLR merek apapun. Itu. Nah, kalau di kamera ini kalau misalkan kita mau atur kameranya sesuai dengan keinginan kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam mode manual. Di dalam setiap kamera itu pasti menyediakan banyak sekali mode pengambilan gambar, termasuk manual ini. Jadi ada beberapa, kalau di kamera saya bisa di switch di bagian sini. Ini ada beberapa mode untuk pengambilan gambar, dan saya biasa gunakan mode manual supaya bisa lebih leluasa ngatur kameranya gitu. Dan 3 komponen itu, yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed itu kecepatan si kamera ini untuk menangkap cahaya. Jadi semakin lama shutter speednya, dia cahaya yang masuk ke dalam kamera ini akan semakin banyak, dan gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Sedangkan kalau misalkan shutter speednya dibuat cepat, jadi semakin cepat shutter speednya, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera ini akan semakin sedikit, dan gambar yang dihasilkan akan menjadi lebih gelap. Ini kalau indikator di kamera ini tuh ada di sini, ada angka 1 detik. Ini berarti 1 detik. Berarti kalau misalkan kita jepret, si kamera ini akan menangkap cahaya selama 1 detik. Dan kalau yang paling lama di kamera ini tuh ada 30 detik. 30 detik nih. Jadi kalau settingannya kayak gini, kamera ini akan menangkap cahaya selama 30 detik gitu, dan otomatis gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Sedangkan kalau kita percepat, kita scroll kita percepat, ini tadi kan 1 detik di sini ya, mana nih, nah 1 detik. Nah, kalau kita kecilin lagi, ini berarti udah 1 per 1,3, ini 1/80 detik, 1/125 detik gitu. Berarti dia cepet banget nangkap kamera, cepet banget nangkap cahayanya. 1/1000, 1/1600 gitu, 1/4000 gitu. Oke, kita lihat perbedaannya. Kita akan menangkap cahaya di kecepatan shutter speed 1/1000 ya. Kita jepret kayak gini kan, gelap. Ini padahal ada gambarnya nih. Nah nih, ada gambarnya kan ini, tapi dia nggak kelihatan karena shutter speednya terlalu cepat. Terus jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera ini sedikit, jadinya gambar yang dihasilkan ya
gelap gitu. Beda kalau misalkan kita shutter speednya dibikin 3 detik. Nah ini 3 detik nih, ini 3 detik kita jepret, maka dia akan menangkap cahaya selama 3 detik. Nah ini udah selesai, dan gambar yang dihasilkan kan ini kan, nah, gambar yang dihasilkan akan terang banget karena cahaya yang masuk ke dalam kamera ini semakin banyak kan gitu. Jadi kita bisa ambil di tengah-tengahnya, kita trial aja berapa kecepatan yang bisa kita gunakan supaya cahaya yang masuk itu sesuai dengan yang kita inginkan. 1/60. Nah ini kan udah mulai ada kelihatan gambarnya. Itu jadi shutter speed itu kecepatan si kamera ini dalam menangkap cahaya. Semakin lama kamera ini menangkap cahaya, berarti cahaya yang masuk ke dalam kamera ini semakin banyak dan foto yang dihasilkan semakin terang. Kalau misalkan kecepatannya itu semakin cepat, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera ini akan lebih sedikit dan gambar yang dihasilkan menjadi lebih gelap. Gitu. Oke, yang kedua adalah aperture atau bukaan diafragma. Kalau ini berhubungan dengan lensa. Ini berhubungan dengan lensa, dan lensa apa yang kita gunakan itu bukaannya berapa gitu. Kalau di sini saya menggunakan, bentar, saya menggunakan lensa dengan, wah ini markernya udah pengelupas ini. Nah ini kan ada angka 3,5 sampai 5,6. Ini adalah bukaan minimum dan maksimal dari lensa ini gitu. Bukaan 3,5 berarti kan bukaannya semakin angkanya kecil di sini. Semakin angkanya kecil berarti bukaan diafragma lensa ini semakin besar dan cahaya yang masuk akan semakin banyak. Sedangkan semakin besar angkanya di sini 5,6, itu berarti bukaan diafragmanya akan semakin kecil dan semakin sedikit juga cahaya yang masuk ke dalam lensa ini gitu. Nah untuk lebih jelasnya nih, nah ini kan ada putihnya nih di sini lubangnya nih. Nah ini itu bisa kita atur, nanti kameranya itu ngatur bukaannya itu pakai kayak gini. Nah ini berarti, ya kan, ini berarti bukaan paling besar, terus ini bukaan paling kecil. Ini tuh kayak, kalau menurut saya itu kayak kornea mata gitu. Jadi dia yang mengatur banyak cahayanya, banyak tidaknya cahaya yang masuk ke mata. Kalau ini kan buat kamera gitu. Ya, jadi bukaannya saya pasang dulu ya. Nah ini kan bukaannya di sini 3,5. Jadi ini bukaan yang paling besar. Jadi banyak banget, kalau misalkan kita tekan shutternya, akan banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera ini. Dan kita bisa atur di sini bukaannya pakai scrolling yang di depan sini. Ada scrolling seperti ini, tapi posisinya di depan. Ini bisa kita atur. 5,6, 3,5 udah mentok segini. Sesuai dengan lensanya. Jadi kemampuan lensa bukaannya berapa itu bisa kita atur di sini.
kita coba ya dengan shutter speed yang sama 1/60 dengan bukaan 3,5. Kita cepret kayak gini, ada gambarnya. Terus kita atur menggunakan bukaan 5,6 dengan shutter speed yang sama. Tuh kan gambarnya, nah beda kan, ini bukaannya 3,5, ini bukaan 5,6. Jadi 3,5 diafragmanya membuka lebar, aperture-nya bukanya lebar, jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera lebih banyak. Sedangkan yang bukaan 5,6 ini aperture-nya bukanya kecil, jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera ini lebih sedikit, akibatnya fotonya jadi lebih gelap gitu. Jadi ya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita sendiri tuh. Nah, yang ketiga adalah ISO. Jadi kalau ISO di kamera saya ini digambarkan di sini, ada tulisannya ISO 100 gitu. Nah, ISO ini kalau saya menggunakannya itu, kalau misalkan kombinasi dari shutter speed dan aperture-nya itu udah yang paling mentok, tapi gambar saya itu masih terlalu gelap, nah saya baru mainin di ISO-nya ini. Jadi hitungannya jarang lah saya mainin ISO ini, karena menurut saya ISO ini bisa membantu karena dia secara digital aja, jadi kayak agak maksa gitu kadang. ISO ini bisa kita atur di sini, angkanya 100 ini udah yang paling rendah, dan kalau di kamera saya ini angka ISO paling tinggi adalah 6400. Jadi semakin tinggi ISO-nya, nanti gambarnya akan semakin terang. Kalau misalkan semakin rendah ISO-nya, angkanya ini, berarti gambar yang dihasilkan semakin gelap gitu. Nah, kita akan coba aja ya dengan shutter speed dan aperture yang sama bukaannya. Kita coba naik turunin ISO-nya. Kita coba motret pakai ISO 200. Biasa saya standarnya ini 200. Kalau di atas itu menurut saya udah kayak terlalu memaksakan. Kita coba. Ini ada gambarnya kayak gini ya. Terus kita ubah ISO-nya ke paling tinggi ini 3200 dengan shutter speed dan aperture yang sama. Nah, kan gambar yang dihasilkan menjadi lebih terang. Kalau kita bandingkan, ini kan gambar dengan ISO berapa tadi? 3200. Sedangkan ini dengan ISO 2000. Dia sesuaiin kebutuhan aja. Jadi itu tadi 3 settingan yang dasar sih yang harus kita tahu sebagai pemula. Kalau kita baru beli kamera dan kita bingung nyetingnya kayak gimana sih, itu settingan paling dasar supaya kita bisa motret dengan komposisi cahaya yang sesuai. Sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.